Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta. Saya ingin bicara tentang Habib Rizik kaitannya dengan pandemi corona. Kita tahu corona makin menggila dan tampaknya kepala daerah di berbagai tempat itu mengalami kesulitan ya di dalam mengendalikan ujian dari Allah ini. Sementara ulama besar, imam besar umat Islam Indonesia, yaitu Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab, justru dijebloskan ke penjara selama 4 tahun, dan peluang untuk berbakti, untuk memberikan sumbangsihnya di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa justru tidak diberi peluang oleh penguasa. Dan inilah satu kekeliruan yang besar ya. Seorang ulama besar, seorang alim, seorang berilmu seperti Habib Rizik, seorang ulama amilin, seorang ulama yang berjuang dalam proses-proses sosial politik yang konkret di Indonesia, justru sekarang dizolimi, dimasukkan ke penjara, padahal suaranya, fatwanya, nasihatnya didengar oleh jutaan orang. Dan tampaknya pemerintah mengalami kesulitan yang sangat berarti sekarang, yaitu mengalami satu semacam deadlock ya, jalan buntu bagaimana keluar dari persoalan bangsa kita sekarang. Apalagi setelah keluar satu pernyataan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang menjuluki Presiden Jokowi sebagai the king of lip service ya. Seorang raja, seorang pemimpin yang sangat manis ucapan-ucapannya tanpa bisa diwujudkan di dalam realita. Dan dalam bahasa rakyat itu sebenarnya artinya tidak sesuai satu kata dan perbuatan. Itulah yang dipersepsi oleh masyarakat, setidak-tidaknya disimbolkan dengan sangat indah oleh mahasiswa yang sangat radikal dan mahasiswa yang sangat kritis. Betul-betul kali ini mahasiswa, bagian dari kaum intelektual, bagian dari civil society, sangat radikal dengan menjuluki Presiden RI sebagai the king of lip service. Dan jauh sebelumnya majalah Tempo juga menurunkan satu cover yang juga sama, yaitu gambar Presiden RI Bapak Jokowi, wajahnya di cover depan majalah Tempo dan memiliki bayangan seorang gambar Pinocchio, boneka kayu yang berhidup panjang sebagai simbolisasi. Pinocchio adalah simbolisasi seorang anak yang suka berbohong. Padahal dalam Islam kepemimpinan adalah berbasiskan kejujuran. Rasulullah SAW itu sebelum menjadi pemimpin atau sebelum menjadi Rasulullah SAW pada usia 40 sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kepercayaan itu rasa percaya terhadap orang yang memimpin satu komunitas, itulah kesuksesan kepemimpinan dan bisa membawa satu komunitas, satu bangsa itu menjadi maju karena pemimpinnya yang bisa dipercaya. Dan orang yang bisa dipercaya sekarang ada di dalam penjara, yaitu Dr. Habib Rizik Syihab. Jutaan orang akan mempercayai kata-katanya, akan mempercayai ucapannya,
jika Habib Rizik bebas dan dibebaskan esok pagi ketika matahari terbit di ufuk timur, dibebaskan secara politis dan bullshit, omong kosong dengan keputusan vonis hakim yang tidak adil itu bisa diselesaikan dengan satu cara, yaitu keputusan politik. Maka jika Habib Rizik esok pagi menghirup cahaya matahari di ufuk timur, maka sangat signifikan ucapan-ucapannya untuk membantu pemerintah mengatasi corona. Pendekatan yang bercorak keagamaan. Diperintahkan misalnya Habib Rizik memerintahkan seluruh orang-orang yang beragama Islam di rumah dan berzikir, berdoa selama seminggu misalnya. Mohon ampun kepada Allah, membaca Al-Quran, istighfar, supaya ujian yang maha besar ini hilang dari bumi Indonesia. Hanya satu caranya, dengan kekuasaan dan dengan izin Allah. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada ujian kecuali dengan izin Allah. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa manusia biiznillah kecuali dengan izin Allah. Dan juga diangkat segala ujian itu juga karena kehendak Allah juga. Pendekatan-pendekatan ini yang tidak pernah kita dengar dari kepemimpinan nasional kita. Pendekatan-pendekatan keagamaan. Bagaimana kita harus menyerah, menghibah, memohon ampun kepada Allah dengan rasa yang tadarru', rasa yang rendah diri, dengan hadir hati, agar corona ini atau COVID ini bisa terangkat, bisa berlalu dari bumi Indonesia. Pendekatan keagamaan yang sangat rendah hati, yang sangat menghibah-hibah kepada Allah ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah, kecuali pendekatannya hanya vaksin. Virus atau segala macam virus itu ciptaan Allah. Maka virus-virus sebagai makhluk Allah itu semuanya bisa diatasi dan dikendalikan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu pendekatan keagamaan yang dipimpin oleh Dr. Habib Rizik Syihab di dalam mengatasi persoalan-persoalan COVID-19 di seluruh penjuru negeri, khususnya bagi yang beragama Islam, tentu akan dengan cepat mudah dilakukan karena mereka sekarang percaya hanya kepada ucapan yang keluar dari celah-celah bibir Habib Rizik Syihab. Pemerintah sekarang sedang mengalami demoralisasi. Tidak ada saling percaya dan tidak ada keutuhan di dalam menyikapi persoalan bangsa yang semakin hari semakin bertambah, utang bertambah, penerimaan berkurang, ekonomi macet, sementara korupsi di mana-mana, dan kita tidak bisa menjamin dana-dana yang dipakai dalam mengatasi COVID ini, kontrolnya tidak bisa dilakukan karena ada peraturan-peraturan khusus yang memberikan keistimewaan atau kelonggaran-kelonggaran bagi mengatasi COVID dengan menggunakan dana yang ada, termasuk dana desa. Dan kita sangat cemas terhadap keadaan ini. Oleh karena itu, betul-betul pertolongan Allah yang kita butuhkan, dan kita ingin dipimpin bagaimana menyelesaikan masalah COVID ini dengan pendekatan yang bercorak ilahiyah, bercorak ketuhanan, dan ini hanya bisa dipimpin oleh Habib Rizik Syihab, sekaligus untuk menghilangkan kezaliman yang telah
dilakukan selama ini terhadap tokoh-tokoh Islam, salah satunya Habib Rizik Syihab. Jadi masih ada peluang. Jika Habib Rizik bebas, maka COVID-19 bisa hilang dengan izin Allah. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.